Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dede Adilaratasari dengan NIM 20026121122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Saya merupakan dokter muda atau koas yang berada di stase anestesiologi dan terapi intensif @KUNEP RSUP Sanglah. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai terapi cairan. Jadi ini merupakan table of content atau konten yang akan saya bahas hari ini, meliputi pendahuluan, yang akan saya lanjutkan mengenai terapi cairan secara umum, dan terapi cairan preoperatif. Jadi kita lanjut ke bagian pendahuluan. Air tubuh total atau total body water atau TBW adalah presentase dari berat air yang dibagi dengan berat badan total, yang bervariasi berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kandungan lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi berapa banyak air yang ada di dalam tubuh kita, ini sesuai gambarnya, yaitu pada tubuh laki-laki dewasa itu terdiri dari 60% dari air tubuh total atau total body water. Sedangkan untuk wanita dewasa terkandung 50% dari total berat badan. Pada bayi dan anak-anak, persentase ini relatif lebih besar dibandingkan orang dewasa, yaitu pada anak-anak sekitar 65% dan pada bayi sekitar 75%. Jadi selanjutnya ini merupakan bagian dari cairan tubuh. Cairan tubuh terdistribusi antara dua kompartemen cairan utama yang dipisahkan oleh membran sel, yaitu ada cairan yang intraseluler dan cairan ekstraseluler. Untuk cairan ekstraseluler itu dibagi menjadi cairan intravaskular dan cairan interstisial. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cairan intraseluler. Cairan intraseluler merupakan cairan yang terkandung di dalam sel. Cairan intraseluler sendiri berjumlah sekitar 40% dari berat badan. Pada cairan intraseluler memiliki ion kalium dan fosfat dalam jumlah besar, ion magnesium dan sulfat dalam jumlah sedang, dan ion klorida dan natrium dalam jumlah kecil, dan hampir tidak ada ion kalsium. Sel juga memiliki protein dalam jumlah besar dan hampir lebih dari 4 kali lipat di dalam plasma. Yang kedua yaitu cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini jumlahnya relatif menurun seiring dengan bertambahnya usia, yaitu sekitar sepertiga dari volume total pada dewasa. Cairan ekstraseluler sendiri itu terbagi menjadi cairan interstisial dan cairan intravaskular. Untuk cairan interstisial adalah cairan yang mengelilingi sel dan masuk cairan yang terkandung di antara rongga tubuh seperti cairan cerebrospinal, perikardial, pleura, sendi sinovial, intraokular, dan sekresi saluran pencernaan. Untuk cairan intravaskular merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, dalam hal ini yaitu plasma darah. Jadi ini merupakan gambaran dari total body water pada tubuh manusia. Untuk cairan intraseluler, itu jumlahnya 2/3 dari total body water, sedangkan extracellular fluid itu jumlahnya 1/3 dari total body water. Dan extracellular sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada cairan interstisial, yaitu jumlahnya 3/4 dari cairan extracellular, dan cairan intravaskular, yaitu 1/4 dari cairan extracellular. Terapi cairan. Terapi cairan merupakan salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis. Dalam langkah-langkah resusitasi, langkah ini yaitu langkah D, yaitu drug and fluid treatment dalam bantuan hidup lanjut. Ini merupakan langkah penting yang dilakukan secara simultan dengan langkah-langkah yang lainnya. Tindakan ini sering sekali merupakan langkah life-saving. Jadi terapi cairan ini dapat dilakukan pada pasien yang menderita kehilangan cairannya banyak, seperti dehidrasi karena muntah, diare, dan shock. Untuk tujuan dari terapi cairan ini yaitu ada mengganti cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi shock, mengoreksi dehidrasi, dan mengatasi kelainan akibat terapi lain. Dalam penata laksanaan terapi cairan meliputi dua bagian dasar, yaitu ada resusitasi dan rumatan. Untuk resusitasi cairan ini ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Terapi ini ditujukan untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. Cairan yang bisa diberikan itu berupa cairan kristaloid maupun koloid.
Terapi rumahan itu bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis cairan dan indikasinya. Berdasarkan penggunaannya, cairan infus dapat digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada cairan pemeliharaan. Cairan pemeliharaan ini tujuannya untuk mengganti kehilangan air tubuh lewat urin, feses, paru, dan keringat. Jumlah kehilangan air tubuh ini berbeda sesuai dengan umur, yaitu ada dewasa memiliki kehilangan air sebanyak 1,5 hingga 2 ml per kilogram per jam, anak-anak 2 hingga 4 ml per kilogram per jam, bayi 4 hingga 6 ml per kilogram per jam, neonatus 3 ml per kilogram per jam. Mengingat cairan yang hilang dengan cara ini tuh sedikit sekali yang mengandung elektrolit, maka sebagai cairan pengganti adalah cairan yang hipotonis isotonis dengan perhatian khusus untuk natrium, yaitu ada dextrose dalam NaCl 0,9% atau dextrose 5% dalam NaCl 0,4% atau dextrose 5% dalam NaCl 0,225%. Lalu bisa juga ada dextrose 5% dalam ringer laktat dan maltose 5% dalam ringer. Di samping itu juga bisa diberikan cairan yang non-elektrolit, misalnya dextrose 5% atau 10% dalam air, lalu ada maltose 5% atau 10%. Ini merupakan gambar cairan yang tadi dari kiri ke kanan, yaitu yang kiri ada dextrose 5% dalam NaCl 0,225, lalu ada dextrose 5% dalam ringer laktat, dextrose 5% dalam NaCl 0,9%, dan ada dextrose 5% dalam air. Jadi yang kedua ada cairan pengganti. Cairan pengganti ini bertujuan untuk mengganti kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain, misalnya fistula, efusi pleura, asites drainase lambung, dehidrasi, dan perdarahan pada pembedahan atau cedera. Sebagai cara pengganti untuk tujuannya itu digunakan cairan kristaloid berupa NaCl 0,9% dan ringer laktat, atau cairan koloid dextran 40 dan 70, lalu ada HES, dan gelatin, albumin, dan plasma. Jadi gambarnya mulai dari sini. Yang ini adalah gambar dari ringer laktat. Ini gambar dari NaCl 0,9%. Ini merupakan gambar dari HES atau hydroxylethyl starch. Ini gambar dari cairan gelatin. Ini gambar dari dextran 70. Lalu yang terakhir ada gambar dari albumin. Ini merupakan tabel perbandingan antara kristaloid maupun koloid. Jadi kita bisa lihat yang pertama dari half-life-nya. Untuk kristaloid, half-life-nya itu 30-60 menit. Jadi kalau seandainya kita ngasih 500 cc kristaloid, maka dalam sejam akan sisa 50%-nya, yaitu 250 cc. Dan dalam waktu 3 jam akan sisa 30% dari initial volume yang kita berikan. Sedangkan untuk koloid itu half-life-nya beberapa jam hingga hari. Jadi untuk mempertahankan dari tekanan darah, kita bisa berikan dari cairan koloid. Sisanya bisa dibaca di tabel berikut. Lanjut, ini merupakan tabel untuk perbandingan dari sifat-sifat antara kristaloid maupun koloid, mulai dari berat molekul. Untuk berat molekul kristaloid itu lebih kecil, sedangkan berat molekul dari koloid itu lebih besar. Distribusi kristaloid itu lebih cepat, sedangkan distribusi dari koloid itu lebih lama dalam sirkulasi. Untuk faal hemostasis kristaloid itu tidak ada pengaruh, sedangkan koloid itu mengganggu dari faal hemostasis. Penggunaan kristaloid itu biasa digunakan pada pasien yang mengalami dehidrasi, sedangkan koloid itu penggunaannya pada perdarahan masif. Untuk koreksi perdarahan, kristaloid itu diberikan 2 hingga 3 kali jumlah perdarahan, sedangkan koloid itu sesuai dengan jumlah perdarahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cairan kristaloid, merupakan cairan untuk resusitasi awal.
Ini bisa diberikan pada pasien-pasien yang shock hemoragik seperti septic shock, lalu ada luka bakar maupun trauma kepala. Cairan yang sering dan paling banyak digunakan yaitu ada normal salin dan ringel laktat. Cairan kristaloid ini memiliki komposisi yang mirip dengan cairan ekstraseluler. Maka cairan kristaloid akan lebih banyak menyebar ke ruang interstisial. Maka kristaloid dipilih untuk resusitasi defisit cairan di ruang interstisial. Ada perhatian khusus yang harus kita lihat bahwa penggunaan normal salin dalam jumlah besar akan menyebabkan asidosis hiperkloremik. Sedangkan penggunaan dari ringer laktat dalam dosis yang besar itu menyebabkan alkalosis metabolik. Disebabkan karena adanya peningkatan produksi bikarbonat akibat metabolisme dari laktat. Untuk larutan dextrose 5% ini biasanya diberikan kepada pasien dengan gula darah rendah atau natrium yang tinggi. Namun penggunaan untuk resusitasi ini dihindarkan karena komplikasi yang diakibatkan antara lain ada hiperosmolar hiperglikemik, diuresis osmotik, maupun ada asidosis cerebral. Ini merupakan tabel komposisi cairan kristaloid. Bisa dilihat dari tabel. Ini jenis-jenis cairannya, terus ada berapa banyak glukosa, natrium, klorida, kalium, kalsium, laktat, dan milosmol yang terdapat dari masing-masing cairan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cairan koloid. Cairan koloid disebut juga cairan pengganti plasma yang mengandung partikel onkotik dan karenanya menghasilkan tekanan onkotik. Bila diberikan secara intravena, sebagian besar akan menetap di ruang intravaskular. Jadi untuk cairan koloid terdiri dari albumin, dextran, gelatin, dan HES. Untuk albumin itu larutan koloid murni yang berasal dari plasma manusia. Untuk waktu paruhnya itu 16 jam dengan sekitar 90% bertahan dalam intravaskular 2 jam setelah pemberian. Untuk merek dagangnya itu ada Albapur, albumin human 20%. Yang kedua ada dextran. Dextran ini ada dextran 70 dan dextran 40 dicampur dengan NaCl, dextrose maupun ringer laktat. Untuk dextran 70 ini biasanya diberikan pada pasien yang mengalami shock hipovolemik dan profilaksis tromboembolisme dengan waktu paruh intravaskular sekitar 6 jam. Batas dosis per hari itu 20 ml per kilogram berat badan per hari. Perlu diingat juga pemberian dextran ini untuk mengganti volume darah ataupun plasma yang hendaknya dibatasi itu 1 liter, gitu sebanyak 1,5 gram per kilogram berat badan karena akan terjadi risiko terjadinya perdarahan abnormal. Untuk dextran 40 itu tidak bisa digunakan pada pasien hipovolemik karena dapat menyumbat tubulus ginjal dalam mengakibatkan gagal ginjal akut. Lalu yang ketiga ada gelatin. Gelatin ini biasanya digunakan untuk penggantian volume primer pada pasien hipovolemia, stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasi dari gelatin itu pada pasien infak miokard, gagal jantung kongestif, dan shock normovolemik. Untuk gelatin, ini pemberian itu lebih sering menimbulkan reaksi alergi daripada koloid yang lain. Reaksi yang timbul berkisar dari kemerahan pada kulit, pireksia, sampai reaksi anafilaksis. Untuk merek dagangnya ini ada gelofusal, gelofusin, dan Hemacell. Untuk HES ini merupakan terapi dan profilaksis hipovolemia dan shock berkaitan dengan pembedahan, cedera, infeksi, dan kombusio. Untuk kontraindikasinya itu gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal, gangguan koagulasi berat, dan untuk merek dagangnya bisa Sanbe HES 200, Wida HES, Tetra HES, dan Firma HES. Jadi yang ketiga ada cairan untuk tujuan khusus, merupakan cairan yang bertujuan untuk koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk cairan kristaloid yang dapat diberikan yaitu ada natrium bikarbonat 7,5% dan ada kalsium glukonas. Dan yang keempat itu ada cairan nutrisi, merupakan nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, dan tidak bisa makan per oral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur pemberian terapi cairan. Yang pertama itu ada kanulasi vena perifer, di mana kanulasi vena perifer dilakukan untuk terapi cairan pemeliharaan dalam waktu singkat
yaitu tidak boleh lebih dari 3 hari, dan apabila lebih dari 3 hari harus pindah lokasi vena dan set infus itu harus diganti juga. Untuk yang kedua, terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat. Ini untuk mengganti kehilangan cairan tubuh atau perdarahan akut. Yang ketiga yaitu terapi obat lain secara intravena yang diberikan secara kontinu atau berulang. Untuk kanulasi vena perifer ini, pilihan pertamanya bisa kanulasikan di lengan bawah maupun lengan atas. Untuk pilihan kedua itu bisa dilakukan di tungkai bawah. Selanjutnya ada kanulasi vena sentral, merupakan kanulasi melalui vena subclavia ataupun vena jugularis interna. Ini biasanya dilakukan pada dokter-dokter terlatih seperti dokter anestesi. Dilakukan untuk terapi cairan dan nutrisi parenteral jangka panjang, lalu jalur pintas terapi cairan pada keadaan darurat, pemantauan aliran darah balik secara invasif, dan pemasangan alat pacu jantung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi terapi cairan. Komplikasi ini yang terjadi sangat berkaitan dengan kanulasi yang dilakukan, pilihan cairan, dan kelalaian dalam pemantauan dan kemungkinan risiko infeksi. Yang pertama yaitu ada gangguan keseimbangan cairan. Pada umumnya akan terjadi kelebihan cairan yang mengakibatkan payah jantung, edema otak, maupun edema paru. Yang kedua itu bisa terjadi gangguan keseimbangan dari elektrolit dan asam basa. Yang ketiga ada komplikasi akibat kanulasi, terutama pada kanulasi vena sentral yang bisa menyebabkan hematom, emboli udara, pneumohidrohematotoraks, dan refleks vagal. Yang keempat itu bisa terjadi infeksi. Infeksi lokal pada jalur vena yang dilalui itu biasanya menimbulkan rasa nyeri yang hebat dan resiko sepsis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi cairan preoperatif. Pertama itu ada terapi cairan prabedah. Ini bertujuan untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa, fasilitas vena terbuka, bahkan untuk koreksi defisit akibat hipovolemik atau dehidrasi. Untuk terapi cairan prabedah bisa menggunakan rumus holiday segar maupun rumus 421. Dengan holiday segar formula itu sesuai tabel, yaitu 10 kg pertama yaitu diberikan 100 ml per kilogram per hari, dengan dilanjutkan dengan 10 kg kedua yang diberikan 50 ml kilogram per hari, dan setiap kilogram sisanya yaitu diberikan 20 ml per kilogram per hari. Jadi di sini saya akan berikan contoh misalnya pada pasien dengan berat badan 25 kg. Jadi kebutuhan cairan per harinya itu jadi 10 kg pertama itu dikali dengan 100, lalu didapatkan hasil 1000. Lalu 10 kg kedua itu dikali 50. Jadi hasilnya 500, dan sisanya itu 5 kg dikali 20 yaitu 100, sehingga didapatkan hasil kebutuhan cairan itu 1600 cc per 24 jam. Dan untuk rumus 421 ini merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dari rumus holiday segar. Jadi kalau misalnya 25 kg ya tadi, jadi hasilnya 10 kg pertama itu mendapatkan 4 ml per kilogram per jam, lalu ada 10 kg yang kedua itu dikalikan 2 ml per kilogram per jam, dan kilogram sisanya. Jadi kalau misalnya pada rumus 421 yaitu 40 ditambah 20 tambah 5, sehingga didapatkan hasil 65 cc per jam. Ini untuk rumus 421 ini lebih mudah dilakukan, dan perlu diketahui hasilnya akan berbeda satu rumus dengan yang lain, tetapi biasanya tidak akan berbeda jauh. Selanjutnya juga bisa menggunakan pedoman koreksi, yaitu dengan hitung kebutuhan cairan per hari, yaitu per jam, dan hitung defisit puasa dengan lama puasa atau dehidrasi dengan derajat dehidrasi. Lalu bisa digunakan juga pada jam pertama setelah infus terpasang, yaitu berikan 50% defisit plus cairan pemeliharaan per jam. Lalu pada jam kedua itu berikan 25% defisit plus cairan pemeliharaan per jam, dan pada jam ketiga itu berikan 25% defisit plus cairan pemeliharaan per jam. Lalu yang kedua ini terapi cairan intrabedah.
yaitu fasilitas vena terbuka, koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, mengganti perdarahan, dan mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Biasanya pada operasi besar itu cairan yang dibutuhkan itu 6 hingga 8 ml per kilogram per berat badan per jam. Operasi sedang itu 4 hingga 6 ml per kilogram berat badan per jam. Dan operasi kecil yaitu 2 hingga 4 ml per kilogram berat badan per jam. Untuk jumlah perdarahan selama operasi dihitung berdasarkan yang pertama ada jumlah darah yang tertampung di dalam botol penampung. Yang kedua, tambahan berat kasa yang digunakan. Jadi 1 gram itu sama dengan 1 ml darah. Dan yang ketiga yaitu ditambah dengan faktor koreksi sebesar 25% yang dikalikan dengan jumlah yang terukur ditambahkan yang terhitung. Yang terhitung itu merupakan jumlah darah yang tercecer dan melekat pada kain penutup lapangan operasi. Selanjutnya, koreksi perdarahan selama operasi ini juga dibagi berdasarkan usia, mulai dari usia dewasa, yaitu perdarahan jika lebih dari 20% dari perkiraan volume darah itu harus diberikan transfusi. Sedangkan perdarahan yang kurang dari 20% dari perkiraan volume darah, berikan kristaloid 2 hingga 3 kali jumlah perdarahan atau koloid yang jumlahnya sama dengan perkiraan jumlah perdarahan atau campuran kristaloid maupun koloid. Untuk bayi dan anak, jika perdarahannya lebih dari 10% dari perkiraan dari volume darah itu dilakukan transfusi. Sedangkan perdarahan yang kurang dari 10% dari perkiraan volume darah itu berikan kristaloid sebanyak 2 hingga 3 kali jumlah perdarahan atau koloid yang jumlahnya sama dengan perkiraan jumlah perdarahan atau campuran dari kristaloid maupun koloid. Dan yang ketiga yaitu ada terapi cairan pasca bedah, merupakan fasilitas vena terbuka, pemberian cairan pemeliharaan, nutrisi parenteral, dan koreksi terhadap kelainan akibat terapi yang lain. Jadi pada dewasa, ya, terapi cairan bedah itu diperbolehkan makan atau minum, dan berikan cairan pemeliharaan sebagai jalur vena terbuka. Sedangkan pada pasien dewasa yang melakukan puasa, jika puasanya kurang dari 3 hari, kita harus berikan cairan nutrisi dasar seperti air, elektrolit, karbohidrat, asam amino esensial. Jika pasien dewasa tersebut melakukan puasa lebih dari 3 hari, kita berikan cairan nutrisi yang berupa air, elektrolit, karbohidrat dengan dosis dinaikkan, ditambah dengan asam amino, dan pada hari kelima ditambahkan emulsi dari lemak. Pada keadaan-keadaan tertentu juga bisa, contohnya itu pada status nutrisi prabedah yang buruk, segera diberikan nutrisi parenteral total. Untuk bayi dan anak itu prinsipnya sama saja, hanya komposisinya yang akan berbeda dengan dewasa. Baik, sekian penjelasan saya mengenai terapi cairan. Terima kasih.